Baha. Nah, si Baha ini adalah sebuah driving mode yang menarik banget. Ada mode sport. Nah, ini dia lumayan Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah Ford Ranger Sobat Setir. Ini bukan Ford Ranger biasa, ini adalah Ford Ranger Raptor. Dan unit yang di sebelah gue ini adalah, kalau kata orang sih, the real Raptor. Weh, kenapa? Karena ini menggunakan konfigurasi mesin yang Amerika banget, gas guzzler nih. Dia menggunakan mesin 3000 cc V6 turbo. Dan yang ini tenaganya jauh lebih gede dibandingkan yang udah pernah kita review sebelumnya Sobat Setir, yang varian mesin 2000 cc diesel. Nah, ini the real gas guzzler, gokil banget. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bikin kurang lebih 2 video Sobat Setir yang berbeda. Jadi pada video pertama kita akan ngebahas mengenai eksterior dan interiornya, dan juga mungkin sekilas apa bedanya sih sama varian yang diesel. Sedangkan di video kedua kita akan coba kira-kira bagaimana kemampuan atau impresi berkendara dari si Ford Ranger Raptor ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, di Indonesia sendiri, Ford Ranger Raptor itu bisa dibilang nggak ada kompetitornya, Sobat Setir. Karena ini adalah Ford Ranger varian performance-nya ya. Di Indonesia, mungkin kalau Ranger sendiri sih, emang kompetitornya ada Hilux, ada Triton juga, dan double cabin lainnya gitu. Tapi nggak ada yang trimnya itu fokus pada performanya seperti si Ford Ranger Raptor ini Sobat Setir. Ini adalah varian yang tertingginya gitu. Nah, kalau kita bahas dari segi eksteriornya, mobil ini memang sekilas terlihat sama seperti dengan Ford Ranger Raptor varian mesin dieselnya. Di bagian depan hampir tidak ada bedanya gitu ya. Menggunakan lampu C-shape dengan 2 buah LED proyektor. Bedanya Raptor sama non-Raptor bisa dilihat dari grillnya. Kalau grillnya tulisan Ford gede banget kayak gini, itu Raptor Sobat Setir gitu ya. Kemudian untuk fog lampnya dia menggunakan proyektor. Bumpernya desainnya simple aja, hitam dan ada sedikit warna silver di bagian bawahnya, jadi kelihatan manis banget. Kurang lebih sih seperti itu. Dan di bagian hoodnya dia juga ada untuk pendinginan mesin nih. Dia ada lubang-lubang seperti ini Sobat Setir. Kalau kita lihat emang dia memiliki wajah yang ganteng banget. Sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk. Bergeser ke samping juga hampir nggak kelihatan bedanya. Masih sama-sama menggunakan ban yang gede banget, tebel banget dari BF Goodrich AT KO2 dengan ukuran 285. Nih ukurannya gede nih Sobat Setir. 285 70 ring 17. Memang bisa dibilang double cabin di Indonesia nggak ada yang menggunakan ban segede ini. Tapi kan beda peruntukannya gitu ya. Ini kan performance car. Jadi membutuhkan ban yang lebih gede lagi untuk traksinya dan mendeliver tenaga yang gak kalah gede juga gitu. Bagian samping di sini ada lubang-lubang lagi. Dia tuh lebih wide body ya kalau kita bandingin dengan Ranger yang non-Raptor. Tapi kalau kita bandingin sama Raptor yang diesel sih kurang lebih sama. Footstep di sini juga ada nih Sobat Setir. Ini footstep beneran, kuat, kokoh. Dan yang menjadi pembeda utama adalah di bagian suspensinya. Jadi bedanya, di Ford Ranger Raptor varian yang bensin ini, dia menggunakan suspensi yang udah bisa adjustable. Sama-sama menggunakan Fox. Dia menggunakan Fox 2.5 inch live valve. Jadi dia bisa mengikuti, bisa beradaptasi gitu ya. Dan kita juga bisa mengatur settingannya mau yang lebih keras, mau yang lebih empuk. Itu semua bisa diatur dari bagian dalam Sobat Setir. Selebihnya kurang lebih sama. Dimensi juga tetap gede. Mobil ini memiliki dimensi di panjang di 5.375 mm dengan lebar di 2.030 mm dan tingginya di 1.900 mm. Untuk wheelbase sendiri di 3.270 mm dan ground clearance-nya di 266 mm. Oke, kalau gitu sekarang kita intip bagian belakangnya. Yuk. Bergeser ke bagian belakang, kurang lebih juga tidak terlihat perbedaannya antara varian mesin bensin dan mesin diesel. Sama-sama ada badge Raptor-nya yang gede, tebel, gagah gitu ya. Dan sebenarnya ada satu pembeda utamanya, yaitu di bagian knalpotnya nih Sobat Setir. Kalau kita geser ke bagian bawah, di varian mesin bensin ini knalpotnya lebih kelihatan, lebih nongol, dan dia twin exit. Secara kan dia mesin V6 gitu ya. Berbeda dengan varian yang diesel, dia knalpotnya lebih ngumpet gitu. Karena memang knalpot ini ada tujuannya. Mobil ini memiliki valvetronic atau pengaturan suara yang dapat kita atur melalui bagian steering wheel-nya Sobat Setir, atau bagian head unit-nya, tapi itu nanti kita bahasnya. Nah, di belakang tetap ada
bak yang bisa difungsikan untuk bawa-bawa barang. Ukurannya sendiri juga lumayan besar. Nah, untuk cargo bed sendiri dia memiliki panjang di 1564 mm dengan lebarnya di 1584 mm dan untuk depth-nya atau kedalamannya itu di 530 mm. Jadi kurang lebih seperti itu sobat setir. Sekarang kita bahas bagian mesinnya. Yuk. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, ngebahas mengenai mesinnya, ini yang menjadi pembeda utama antara varian mesin bensin dan mesin diesel sobat setir. Kalau di varian mesin diesel itu menggunakan mesin 2000 cc diesel turbo, sedangkan di sini menggunakan mesin 3000 cc V6 twin turbo yang masang tenaga jauh lebih besar di 397 PS dengan torsi sebesar 583 Nm. Dan karena ini adalah mesin bensin, karakternya berbeda sobat setir jika dibandingkan dengan varian yang mesin diesel. Tapi nanti akan kita cobain di video kedua, jadi tungguin. Nah, ngebahas engine bay-nya, memang di sini terlihat sedikit lebih berantakan sobat setir jika dibandingkan dengan varian yang menggunakan mesin diesel. Karena di bagian mesin diesel itu dia ada penutup covernya gitu ya, kelihatan lebih rapih lah. Ini lumayan berantakan sih, apalagi juga kan dia konfigurasinya V gitu ya. Jadi ya udah gitu sobat setir. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, kita bahas bagian interiornya. Yuk. Oke, sekarang kita mulai dulu dari bagian row keduanya sobat setir. Ya, memang bisa dibilang Ford Ranger ini secara dimensi itu terasa lebih luas jika dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, di Raptor rasanya sedikit jadi lebih sempit karena emang joknya Ford Ranger Raptor ini tuh jauh lebih tebal-tebal. Dia kan modelnya kayak semi bucket seat gitu ya sobat setir. Walaupun memang di bagian belakang ini dia terdapat cekungan seperti ini, jadi kita bisa lebih leluasa sebenarnya kaki kita gitu ya. Tapi enggak sih, ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm, gue nyetir rada mundur dikit, dan gue mendapatkan legroom sekitar kurang lebihnya 3 jari, dengan headroom di kurang lebihnya 4,5 sampai mau 5 jari lah sobat setir, seperti itu. Recline angle-nya, ya bisa dibilang masih lebih nyaman sih jika dibandingkan dengan para kompetitornya gitu ya. Recline angle-nya lebih enak, posisinya juga lebih relax dan dia lebih tinggi gitu ya, jadi bisa dibilang kalau buat perjalanan jauh sih aman banget. Dan di belakang ini kurang lebih joknya juga sama kayak di bagian depan, ada warna hitam, ada warna orange, ada bagian sweatnya, ada orange stitchingnya juga. Di sini juga ada armrest dengan 2 buah cup holder, ventilasi AC ada 2 buah, charging port Type A, Type C, dan ada 230 volt socket di sini. Gitu. Oke lah. Sekarang kita bahas bagian row pertamanya. Yuk. Bergeser ke bagian depan, sebenarnya balik lagi ya, sama aja kalau kita bandingin dengan varian dieselnya. Nggak ada begitu pembedanya, kecuali ada small detail yang nanti akan kita bahas. Secara desain dashboard juga masih sama. Dia modelnya ciri khas dashboardnya sebuah SUV gitu ya. Dia padat, tinggi. Di bagian tengah terdapat sebuah layar vertikal yang multifungsi juga nih sobat setir. Jadi dia bisa untuk media, Apple CarPlay, Android Auto udah bisa. Kemudian pengaturan AC, pengaturan mobilnya juga semua ada di bagian tengah sini. Gitu. Kemudian di bawah ada controller untuk AC, di sini ada wireless charging, penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder, dan di bagian sini terdapat sebuah knob putar yang akan kita bahas nanti di video kedua sobat setir. Gitu. Kemudian kalau kita ngebahas cockpitnya, dia juga nggak kalah keren. Simple aja, instrumen clusternya full digital semua, jadi informasinya juga lengkap di sini. Ada untuk RPM, kemudian ada speedometer juga. Kemudian di sini ada trip A, trip B, posisi bahan bakar kita, range kita berapa, kemudian di sini ada turbometer, ada temperatur, dan ya kurang lebih informasi-informasi seperti itu gitu. Nah, bahas singkat nih untuk si knob putar ini tuh sebenarnya drive mode-nya sobat setir. Jadi kita bisa putar-putar dia. Ada mode normal, sport, slippery, mud and ruts, sand, baha. Nah, si baha ini adalah sebuah driving mode yang menarik banget. Nanti, kalau ini akan kita coba nanti di video kedua gitu. Kemudian yang terakhir ada rock crawl, kurang lebih seperti itu sobat setir. Dan dia ada animasinya di sini, jadi nanti dia akan berubah-ubah gitu. Dan ini kalau kita pencet dia juga fungsi beda-beda. Ini untuk mengganti dari 2H ke 4H, 4L, dan ada 4A juga. Di sini juga ada beberapa button lainnya. Dan kalau kita lihat di bagian steering wheelnya juga dia dipegangnya enak banget sobat setir.
ciri khasnya steering wheel Raptor gitu ya. Walaupun memang untuk buttonsnya sih masih terasa Ford banget gitu, which is ya good juga gitu kan. Di belakangnya ada pedal shifter, dan di bagian kanan ini menurut gue ini yang menarik banget. Bedanya dengan varian diesel, jadi dia ada 3 buttons. Sini ada untuk pengaturan setir, jadi kita bisa ngatur steeringnya mau normal, comfort, atau sport. Kemudian di sini juga ada pengaturan suspensi kayak yang tadi gue bilang di luar. Dia bisa normal, bisa sport, dan bisa off-road. Secara logika sih seharusnya kalau normal tuh normal, kalau sport tuh dia sedikit lebih keras gitu ya, lebih stabil, dan kalau off-road dia harusnya lebih empuk karena kebutuhannya beda sobat setir. Kemudian yang terakhir ada untuk exhaust-nya. Di sini ada 4 pengaturan, ada quiet. Ini yang paling sunyi, coba kita gas. Oke. Kemudian di sini ada mode normal. Nah, ini dia sedikit lebih berisik. Ada mode sport. Nah, ini dia lumayan berisik, lebih dalam growlingnya. Dan yang terakhir ada mode bahan. Nah, ini beneran berisik. Nah, kurang lebihnya seperti itu sobat setir. Nah, 3 button sini yang menjadi pembeda utama dari Raptor bensin dan Raptor diesel. Kurang lebih seperti itu. Nice. Oke sobat setir, sekian video kali ini. Jadi kurang lebih itu bedanya antara Ford Ranger Raptor varian diesel dan Ford Ranger Raptor varian bensin sobat setir. Kira-kira gimana nih? Yang mana favorit kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, seperti janji gue, setelah video ini kita akan coba mobilnya di video kedua. Kira-kira bagaimana impresi berkendaranya. Makanya kalian jangan lupa untuk nyalakan loncengnya sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @sirkanan_official. Dan buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.sirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Cabut dulu ah. Dan di tengah sini terdapat sebuah layar vertikal, dia juga multifungsi untuk menurut gua kalau rasep kan. Kemudian kalau kita ngebahas